Saya Herizon Jasmara Putra. Saya lahir setengah abad yang lalu, kurang lebih. Pengalaman saya sekitar udah umur kayak saya setengah abad tadi itu. Iya, setengah. Ngurang-ngurangin manis kan. Pak, boleh ceritain nggak sih Pak kejadian lucu yang pernah Bapak alami di sebagai HRD ini? Oh, ada. Itu sebetulnya ada beberapa kejadian lucu ya, tapi yang terus kadang-kadang saya kalau lagi sendiri saya ketawa terpingkal-pingkal sendirian seperti orang rada-rada gitu. Waktu saya usia berapa tahun itu, 29 tahun saya rasa. Oh, itu kan masih sangat muda ya. Jadi HRD itu kan sorotan banyak orang, ingin menunjukkan kewibawaan gitu. Nah itu calon pelamar itu, calon tenaga kerja saya suruh pakai bawahan hitam, atasannya putih semua. Oh, terjadilah di ruang tunggu. Saudara-saudara, saya bilang itu, adik-adik, ini terima dulu isi dan lengkapi formulir data karyawan, calon data karyawan. Izin Pak, bertanya Pak. Nggak usah tanya, nanti aja tanyanya di ruangan. Isi dulu ini. Tapi Pak, saya enggak. Kamu jangan bandel, saya bilang. Kamu isi dulu aja. Wah, akhirnya isilah. Singkat cerita, selesai, masuk ruangan. Kamu tadi yang tanya, mau tanya apa? Ini Pak, saya accounting dari PT A misalnya gitu. Mau kesini saya mau menyampaikan invoice, apa harus mengisi form data karyawan juga. Di situ saya buang muka. Aduh gimana ini gitu. Kemana saya? Muka saya ini mau saya taruh di mana gitu. Ternyata dia bukan pelamar. Nah, cuman kebetulan dia pakai baju hitam putih. Mungkin dia masih training juga di perusahaan yang tempat dia bekerja itu. Ya namanya orang training kan pakai baju hitam putih. Disuruhlah jadi messenger, mengantarkan invoice. Nah, HRD yang lagi demam panggung nih, masih muda, umur 29 tahun, dia ingin menunjukkan wibawa dan ketegasan. Ternyata salah. Salah target. Jadi orang mau apa namanya, mengantarkan invoice, justru disuruh isi form data karyawan itu. Itu nggak akan pernah bisa lupa ya pasti. Lagi apa aja ingat itu ngakak sendiri. Harrison gitu, kamu itu ceritain ke atasan saya, ngakak juga dia. Gitu. Pak, kalau Bapak nih, Bapak kan sebagai HRD pasti Bapak punya staff yang menurut Bapak, wah ini orang paling kompeten nih Pak di perusahaan ini. Nah misalkan di si staff yang kompeten ini mau resign gitu Pak. Nah dia itu pengen istilahnya apa tuh, karir kerjanya itu pengen meningkat gitu. Kalau kasus saya nggak ada bawahan saya meninggalkan saya. Nggak ada Pak? Ya karena saya cool gitu. Kalau karyawan staff saya datang slim begini, 3 bulan apalagi 6 bulan kemudian dia bigger than before. Kenapa? Saya jalan sebarang, after office hour kalau lembur, dinner, terus pagi-pagi minta driver beli makanan. Kalau ada pihak-pihak yang ngasih makanan, kue atau apa, kasih dia bagi-bagi tim. Satu itu, kedua sebetulnya ya kita tidak boleh memimpin tim itu dengan emosi, dengan orang bisa nurut tanpa ditekan, orang bisa nurut tanpa diintimidasi supaya nurut gitu. Tapi orang bisa nurut dengan ketegasan yang dikemas dengan baik gitu. Ketegasan yang dikemas dengan baik itu, misalnya bagaimana ada bukunya juga, ada ilmunya juga. Bagaimana membiarkan orang lain mengikuti
seluruh keinginan Anda. Gitu. Bagaimana membuat tim nggak berani pulang kalau kita belum pulang gitu, atasannya belum pulang. Pendekatan personal itu akan banyak berpengaruh, bahwa dia merasa seperti sama kakaknya gitu. Kalau gap usianya terlalu jauh, dia rasa seperti sama pamannya atau seperti menggantikan sosok ayahnya di rumah gitu. Sesekali memang nggak cuma nyuruh soal kerjaan, tapi nanya, gimana kamu di rumah? Adik kamu gimana? Kakak kamu gimana? Yang sudah nikah itu berapa anaknya? Kayak gitu. Kerja di mana? Kamu udah pernah lihat itu Dufan? Yuk kapan-kapan kita rame-rame pergi ke Dufan bareng-bareng gitu. Atau ulang tahun tim itu kita bawakan kue, minta tim ini budgetin 1 juta, kamu beli kue sama macam-macam makanan, kita rayakan, kita kagetin surprise. Nah kita surprise, lalu ya kita bungkus lah jam tangan harga 700, harga berapa gitu, bukan harganya tapi perhatian. Terus memakai nama tim, ini kasih dari departemen kita, padahal saya yang beli misalnya gitu, pakai nama tim, ini dari kita semua nih, dari Pak Harrison, dari siapa gitu, timnya ada 5, 10. Wah makasih ya, makasih, terus difoto bareng. Terus foto itu kan jadi kenangan. Lalu nanti dibandingkan di kontrakan, dibandingkan di rumah dengan sesama alma mater, dengan tetangga, dengan keluarga. Itu kan hal yang menyenangkan gitu. Kecuali dia nggak puas dengan gajinya, itu kita nggak bisa banyak berbuat karena itu bukan di tangan kita sendiri keputusannya kan. Pas di ulang tahun, Pak, naikin aja gaji saya gitu. Iya, ada yang di luar kontrol manajer kita, yaitu kenaikan gaji. Kalau promosi bisa. Saya punya pengalaman seperti itu. Saya nggak banyak, biasanya udah mulai terasa tuh karyawan mau resign gitu. Jarang berkomunikasi sama bos, berkomunikasi seperlunya. Hai Pak, pagi Pak. Itu udah, ini Pak tanda tangan di sini Pak. Nah, itu nggak terlalu akrab and judge gitu ya, nggak banyak terlibat gitu. Bos saya ini pinter gitu, dia tahu bahwa kayaknya lu udah ngelamar ya Son, katanya gitu. Lu di sini dulu deh, gua masih perlu gitu. Ceritanya begitu. As long as lu nggak minta gaji naik, saya bisa penuhin. Kamu kan supervisor ya? Iya. Saya bisa kasih kamu mobil dong? Gitu ceritanya. Akhirnya saya di retain selama 5 tahun sampai mobilnya lunas. Jadi saya gatelan orangnya tuh mau pindah gitu. Begitu pindah, mungkin dia dengar atau dia tahu gelagatnya, mungkin lihat open position barangkali di LinkedIn begitu. Dia bereaksi gitu. Nah, kita, kalau supaya anak buah nggak keluar, caranya begitu. Dia punya authority. Wah, bisa kasih apa nih sama orang ini? Mobil dinas. Kasihlah mobil dinas. Harrison, Anda punya ini nggak DP? Siapin DP deh 15 juta. Kamu ambil mobil yang kamu suka, budgetnya 150. Saya ambil lah Kijang LGX, pada zamannya kan masih keren, gagah. Begitu itu lunas, nggak lama baru. Jadi kadang dilema antara mengembangkan skill, knowledge, know-how, lalu dicintai atasan dalam konteks pekerjaan, tapi di sisi lain kita dibidik oleh perusahaan lain untuk gitu, entah teman kita, entah klien kita, entah saya suka nih orang nih.
dia skillnya banyak, multitasking, orangnya humble, punya wibawa, punya ketegasan, tapi juga ramah gitu. Diam-diam, kamu mau change the company nggak? Kamu mau ganti perusahaan nggak? Saya ada peluang nih. Kamu jabatannya di situ apa? Misalnya gitu. Oh, saya supervisor. Sini deh jadi asmen. Dapat berapa di sana? Oh, dapat 3 perak. Oh, di sini dapat 5 perak, misalnya begitu. Itu akan terjadi gitu. Tapi kalau saya sebagai atasan, saya tidak mau dan tidak membiarkan diri disandra oleh bawahan. Jadi kalau saya sebagai pimpinan departemen, saya harus bisa mengerjakan pekerjaan semua anak buah saya. Apakah itu payroll? Saya bisa payroll. BPJS, saya bisa BPJS. Pelatihan, saya bisa pelatihan dan punya semua modul pelatihan misalnya. Apalagi industrial relation, ada yang dari luar, pemerintah, TNI, Polri, dinas begitu, LSM, Ormas, saya hadapi. Jadi nggak ngandelin anak buah sakit, passwordnya berapa? Coba WA ya, saya buka, saya kerjain tuh, begitu. Jadi ada anak buah yang tricky juga, dia istilahnya, dia cover semua pekerjaannya gitu. Orang lain nggak boleh tahu. Bisa ada nggak orang kayak gitu? Ada. Supaya dia tetap digunakan gitu, supaya dia tetap tujuannya positif, supaya disayang terus gitu. Tapi anak buah saya ada yang bilang gini, saya ini aneh gitu sama Pak Harrison ini, heran katanya. Kenapa? Sama saya nggak pernah cawe-cawe ikut campur gitu urusan pekerjaan, saya nggak pernah ikut campur payroll. Tapi Pak Harrison tahu semua masalah saya katanya. Tahu dan tahu cara nyelesainnya gitu. Nah, saya bilang, karena itu saya jadi manajer kamu. Karena saya jamin saya yang paling tahu semua fungsi. Kalau jadi atasan tapi tidak, dia pincang, dia nggak mengerti salah satu pekerjaan anak buahnya, disitulah dia bisa dijajah dari bawah. Bisa tadi istilah saya tuh sandra oleh anak buah. Oh, ntar gua nggak masuk nih, gitu kan? Seminggu sebelum gajian belaga sakit gitu. Belaga sakit, wah kirim mobil ke rumahnya si Anu gitu. Kirim mobil karena atasannya nggak bisa. Kalau atasannya yang cerdik gitu, cerdas, dia smart, telepon, berapa password? Oh ini Pak, halaman berapa, sheet nomor berapa, lembar gajian, datanya yang sudah masuk dari mana aja, pengurangan, penambahan, lembur, data lembur sudah masuk semua belum, kan? Tahu kan? Bener kan saya ngomong, kalau gajian itu kan yang diminta utangnya berapa, potong situ. Yang lain udah sistem yang jalan. Tinggal masukin angka lembur, angkanya udah keluar semua di ujung kan. Nah seperti itu contoh. Jadi jangan, kalau ada karyawan baik, retain selama mungkin. Tapi kalau bawahan tidak tahan untuk keluar juga karena dia harus berkarir, ya jangan dikekang orang untuk berkarir. Kamu udah hebat, udah pasca sarjana accounting misalnya, MAK, SAK, MAK, terus ditawarin manajeral finance accounting Bank OCBC ya, jadi iklan ya. Nanti di tip gitu. Ya kan? Saya kan nggak boleh menghentikan langkah kamu. Saya harus relakan kamu, karena itulah sustainability di dalam rekrutmen, di dalam staffing itu harus di-prepare sebaik mungkin oleh seorang manajer. Saya harus protect orang sehebat siapa? Ayu tadi ya. Itu saya harus cover, protect dengan 5 file lamaran sekualifikasi dia. Begitu juga accounting, begitu juga marketing, BPJS,
Saya harus punya calon staf BPJS berapa 5. Bahkan kalau saya fair terhadap pimpinan, saya juga harus protect jabatan saya. Saya punya kandidat HR manager 5. Bos, kalau saya sewaktu-waktu dipanggil tugas yang lain, ini loh calon pengganti saya. Jadi manajer yang sukses itu begitu. Dia mampu melindungi kepentingan pribadi anak buahnya, mampu melindungi kepentingan dan sustainability departemen, mampu melindungi kepentingan perusahaannya. Bahkan menjamin dirinya sendiri ada penggantinya. Suksesornya itu udah disiapin. Jadi waktu misalnya kita atau saya harus akan berencana resign, saya sampaikan internal resourcing, suksesor saya siapa? Oh ini loh, ini Mas Jaka ini udah tahu semua itemnya. Oh di bidang apa lagi? Nah kalau dia nggak bisa, the next suksesornya ini Ibu Ayu. Contohnya begitu. Tanpa seperti itu, kalau sampai direkrut lagi dari luar, dia gagal. Kecuali manajemennya tidak memilih tadi itu, Mas Jaka tidak dipilih, terus Bu Ayunya tidak dipilih. Nah itu di luar kuasa kita, tetapi sebaik-baiknya ikhtiar ya kita harus mengcover itu. Gitu ya. Cukup ya? Apa kepanjangan? Satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Oke. Untuk HRD itu kan pastinya ada yang namanya rekrutmen ya Pak. Ya. Pandangan Bapak dengan adanya sekarang itu banyak kan di luaran sana tuh ada Orsos atau LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Itu menurut Bapak membantu nggak sih Pak? Dan sekarang juga kan pemerintah memberlakukan perusahaan untuk menggunakan magang, program magang gitu. Menurut Bapak tuh seperti apa sih pandangan Bapak? Persoalan ketenagakerjaan dewasa ini kan semakin kompleks ya. Di samping kompetisi global, kemudian kemarin COVID, lalu bahwa Banten saja provinsi kita ini industrinya, investasinya tertinggi di Indonesia, misalnya gitu. Lalu penganggurannya juga tertinggi. Betul. Bahkan masyarakat di bawah garis kemiskinannya juga tertinggi. Kan jadi mengena pada satu istilah seperti anak ayam mati di lumbung padi. Jadi makanannya sebetulnya banyak di situ, tapi justru dia mati di situ. Kenapa? Kita banyak investasi, banyak dibuat pabrik, lalu kekayaan sumber daya alamnya juga melimpah, sumber daya maritimnya juga melimpah karena garis panjangnya begitu luas. Salah satu yang terpanjang di Indonesia. Tapi kenapa? Gitu. Nah, belum lagi fenomena-fenomena ketenagakerjaan yang lain yang mengakibatkan eksodus misalnya, walaupun belum bisa dikatakan seperti yang terjadi di Bekasi Karawang yang hengkang industrinya ke Jawa Tengah sana, tapi indikasi-indikasi di Provinsi Banten, Serang begitu itu mendekati situasi itu juga. Banyak yang menutup pabriknya lalu memindahkan pabrik ke daerah lain. Akhirnya pengangguran yang begitu tinggi dibangun dari situ, ditambah lagi didorong oleh lulusan baru. Betul. Ini makin membuat sesak deretan penganggur. Gitu. Apa solusinya? Ya solusinya diantaranya jalan tengahnya adalah pemagangan, karena budget perusahaan terbatas, penjualan juga belum sesignifikan dengan penambahan produksi, misalnya begitu. Jadi perusahaan tetap harus efisien, harus membangun strategi marketing, strategi product development, lalu manpower cost yang juga kompetitif gitu. Nah ini dengan adanya kebijakan membolehkan pelaksanaan pemagangan, itu jalan tengah saya kira
untuk menghilangkan pengangguran bisa saja tidak mungkin, tetapi mengurangi itu dimungkinkan dengan adanya pemagangan ini. Keuntungan pemagangan diantaranya, satu, calon pekerja itu bisa mendapatkan pengalaman 1-2 tahun, sehingga dia bisa melamar ke tempat peluang kerja yang lebih baik gitu. Kedua, dia mendapat skill gitu, tertentu, sekaligus pengalaman tadi juga. Lalu mendapat income, setidaknya meringankan keluarga. Dan bisa yang orangnya fighting itu bisa menabung juga dari situ. Dari pemerintah, dia bisa menekan angka pengangguran. Lalu ekonomi bergerak, pertumbuhan ekonomi, inflasi agak bisa tertahan dari situ saya kira. Lalu dari pengusaha, dari industrinya, perspektif industri, dia bisa efisien ya, dari labor cost. Yang kedua, dia bisa mengambil waktu untuk dapat memilih kandidat terbaik sebelum kontrak menjadi karyawan kontrak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan sebelum menjadi karyawan tetap. Seperti itu. Ya. Jadi membantu ya Pak ya, sangat, adanya sangat pemagangan. membantu. Mudah-mudahan ini gagasan dan ide pemerintah ini bisa diterima di masyarakat. Sudah di penghujung. Rasa udah jam berapa Ya, ini? sudah jam. Ya. Oh siap, pokoknya selalu siap. Oke. Sebelum kita penutupan nih, ada nggak sih Pak pesan dan kesannya untuk para penonton? Ya, pada para pendengar remaja SLTA yang menyongsong dunia kerja, kemudian para lulusan baru strata 1, open your mind as wide as you can. Buka cakrawala pikir Anda selebar mungkin. Fill your mind with knowledge and experiences. Isi pikiran kita dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Then liberate your genius ideas. Jadi kemudian keluarkan ide-ide genius. Saya kira itu pesan saya. Semoga kita tetap menjadi bangsa yang kuat, berani, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah-tengah keanekaragaman suku, ras, agama, golongan, dan strata sosial, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, maju, besar, dan makmur gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Herizon, waktunya sudah meluangkan waktu untuk hadir ke podcast Gokil ini ya. Oke guys, mungkin langsung kita tutup ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dah.